Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Destari, anggota kelompok 1 Pancasila kelas DHFA, program ekstensi D3S1 jurusan akuntansi Binus Online. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan isi laporan dari proyek yang berjudul Krisis Kompetensi Dasar dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Proyek ini mengusung tema Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Latar belakang kelompok kami membahas tema tersebut berangkat dari banyaknya video viral yang menunjukkan anak-anak SMA yang tidak bisa menjawab operasi matematika dasar. Pendidikan merupakan fondasi bagi kehidupan manusia yang bermakna dan bebas. Melalui pendidikan, manusia memperoleh pengetahuan, membentuk karakter, mengembangkan potensi diri, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Namun, realitas pendidikan di Indonesia menunjukkan tantangan serius, terutama dalam penguasaan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fenomena siswa SMA yang kesulitan menjawab pertanyaan matematika dasar tersebut bukanlah kasus individual semata, tetapi mencerminkan krisis yang lebih luas dan sistemik dalam proses pembelajaran. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Meski mengusung prinsip fleksibilitas dan pembelajaran berbasis minat, pendekatan ini belum sepenuhnya siap diterapkan secara merata. Banyak guru dan sekolah masih kekurangan kapasitas sumber daya dan pemahaman yang memadai. Akibatnya, alih-alih memperkuat fondasi belajar, keterampilan dasar justru terpinggirkan. Perbedaan konteks struktural antara Indonesia dan negara seperti Finlandia yang menjadi inspirasi kurikulum mereka menjadi tantangan tersendiri. Finlandia memiliki pemerataan kualitas pendidikan, budaya literasi yang kuat, dan dukungan sosial yang stabil. Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan ketimpangan akses dan rendahnya budaya belajar. Setelah memahami latar belakang krisis kompetensi dasar dan tantangan implementasi kurikulum mereka, kelompok kami merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi dasar dari proyek ini. Pertama, mengapa penguasaan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi di kalangan siswa SMA di Indonesia masih rendah, meskipun sudah ada berbagai kebijakan pendidikan? Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penguatan keterampilan dasar di sekolah, khususnya dalam konteks implementasi kurikulum mereka? Ketiga, bagaimana peran berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, sekolah, guru, masyarakat, serta swasta dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan SDG 4. Terakhir, bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami melaksanakan proyek ini dengan tujuan mengevaluasi krisis kompetensi dasar siswa dan tantangan implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Metode yang kami gunakan adalah wawancara kualitatif dengan 5 narasumber dari berbagai jenjang dan latar belakang sekolah. Dari pelaksanaan proyek ini, kami menemukan sejumlah temuan penting yang mengungkap akar permasalahan dalam pendidikan dasar di Indonesia. Pertama, kami menemukan bahwa penguasaan dasar di tingkat SD sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, minimnya pendampingan keluarga, dan terbatasnya akses pendidikan prasekolah. Kelemahan ini tidak berhenti di jenjang dasar, tetapi berlanjut hingga tingkat menengah di mana murid mengalami kesulitan dalam operasi matematika dasar, yang mencerminkan kegagalan sistemik akibat kurikulum yang terlalu fokus pada nilai dan capaian administratif. Kedua, terdapat ketimpangan sarana pembelajaran. Beberapa sekolah yang menjadi tempat mengajar atau tempat sekolah narasumber kami tidak memiliki laboratorium, ruang belajar tidak kondusif, serta minimnya teknologi informasi dan komunikasi menghambat pembelajaran yang kontekstual dan interaktif. Ketiga, kami menemukan bahwa pendampingan orang tua terhadap proses belajar anak masih sangat minim. Kesibukan orang tua menyebabkan latihan mandiri siswa tidak konsisten, sehingga anak-anak belajar tanpa bimbingan yang memadai di rumah. Keempat, implementasi kurikulum mereka menghadapi tantangan besar. Kesiapan guru masih rendah karena pelatihan yang tidak merata. Metode ceramah dan hafalan masih dominan terutama di SD. Sementara itu, siswa SMA kesulitan beradaptasi dengan pendekatan mandiri, ditambah dengan penghapusan materi penting dan pengulangan konten yang membingungkan. Kelima, adanya tantangan dalam digitalisasi pembelajaran. Teknologi seperti ponsel, alih-alih mendukung proses belajar, justru menjadi distraksi tanpa pengawasan yang memadai. Keenam, pendidikan moral masih lemah. Tawuran di kalangan siswa SMA menunjukkan kurangnya penanaman nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan toleransi, meskipun guru telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Terakhir, kami menemukan bahwa dukungan pemerintah masih terbatas dan tidak merata. Pelatihan kurikulum merdeka dan dana BOS memang tersedia, tetapi belum cukup intensif untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa krisis kompetensi dasar dan tantangan implementasi kurikulum merdeka bukan hanya soal teknis pembelajaran, tetapi juga menyangkut ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan temuan proyek, kami merancang solusi terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, dari sisi pemerintah, perlu dikembangkan modul remedial bertingkat yang dilengkapi dengan asesmen berkala. Selain itu, pelatihan guru harus diintensifkan melalui pendampingan langsung dan forum diskusi yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana BOS secara lebih strategis. Kedua, bagi para guru, penting untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media yang menarik. Penilaian berbasis proyek dan portofolio juga perlu diperkuat, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran untuk membentuk karakter siswa. Ketiga, peran orang tua sangat krusial.
Orang tua diharapkan aktif terkait perkembangan sekolah anak, sehingga di rumah dapat menerapkan panduan aktivitas belajar harian selama 10 hingga 15 menit, dan mengawasi penggunaan gadget anak agar tetap mendukung proses pembelajaran. Keempat, masyarakat juga memiliki peran penting. Dukungan dapat diberikan melalui kegiatan gotong royong, seperti penyediaan ruang belajar komunal atau donasi alat belajar. Kelima, mahasiswa sebagai agen perubahan dapat berkontribusi melalui ide-ide inovatif dalam penelitian atau program pengabdian masyarakat. Contohnya, mengembangkan media pembelajaran digital atau menjadi relawan pengajar di komunitas untuk mendukung literasi dan numerasi. Dengan sinergi dari semua pihak, solusi ini diharapkan mampu membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berdaya saing, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui keterlibatan saya dalam proyek ini, saya semakin memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga soal keadilan, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Tidak merataan sarana, minimnya pendampingan keluarga, dan lemahnya implementasi kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita, yaitu kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal. Dalam proses proyek ini, saya belajar bahwa kolaborasi adalah kunci. Meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Saya melihat pentingnya sinergi antara guru, orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Proyek ini juga menumbuhkan social awareness saya. Saya memahami bahwa banyak siswa yang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena sistem belum memberi mereka kesempatan yang setara. Setiap anak memiliki kebutuhan unik, dan pendekatan one size fits all justru memperlebar kesenjangan. Saya belajar untuk melihat pendidikan dari perspektif yang lebih manusiawi dan adil. Melalui refleksi ini, saya percaya bahwa perubahan pendidikan dimulai dari kesadaran akan ketidakadilan dan keberanian untuk bertindak. Setiap langkah kecil, pelatihan guru yang intensif, pendampingan siswa yang tertinggal, alokasi dana yang tepat, sosialisasi kurikulum kepada orang tua, hingga kontribusi mahasiswa dalam pengabdian masyarakat adalah batu bata menuju pendidikan berkualitas. Dengan semangat gotong royong dan komitmen untuk memprioritaskan masa depan anak-anak Indonesia, saya yakin bahwa pendidikan berkualitas bukan sekadar wacana, tetapi bisa menjadi kenyataan. Sekian presentasi dari saya terkait krisis kompetensi dasar dan tantangan implementasi kurikulum Merdeka di Indonesia. Semoga kualitas pendidikan di Indonesia tumbuh kuat, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih.